Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk semester genap kali ini bersama dengan Bu Mega. Dan kita sudah memasuki pembelajaran pertama untuk mapel matematika. Apa saja sih materi yang akan kita pelajari selama satu semester di semester genap ini? Yuk coba kita lihat dulu materi-materi yang harus kita pelajari apa saja. Ya, jadi yang pertama ini nanti ada barisan aritmetika dan geometri. Ya, tidak hanya barisan, ini nanti sekaligus deretnya. Kemudian yang kedua limit fungsi aljabar. Yang ketiga turunan fungsi aljabar. Lalu ada juga nanti aplikasi turunan fungsi aljabar, serta yang terakhir adalah integral tak tentu. Cukup banyak ya materinya, tapi mudah-mudahan meskipun pembelajaran kita masih daring dan belum tatap muka, tapi mudah-mudahan kalian semua tetap semangat, tetap terus jaga kondisi dan jaga kesehatan agar bisa fokus belajar seperti itu. Nah, ini ada beberapa aspek penilaian yang harus kalian perhatikan untuk pembelajaran baik daring maupun luring. Jadi yang pertama ini nanti ada kehadiran online dibuktikan dengan mengisi link presensi. Ya, jadi nanti kalian harus mengisi link presensi, kemudian juga mengumpulkan tugas baik secara daring ataupun luring tepat waktu. Link pengumpulan tugasnya sudah ada di situ. Kemudian jangan lupa untuk PTS juga kalian harus mengerjakan. Ya, jangan sampai tidak atau memperoleh nilai 0 lagi. Kemudian PAS juga harus mengerjakan. Nah, ini semua nanti sebenarnya secara satu kesatuan sudah tersedia pada e-learning. Kalian bisa nanti langsung login melalui e-learning, atau andai kata e-learningnya sulit untuk diakses, maka kalian bisa mengisi link-link tersebut, atau yang luring kalian bisa mengumpulkan tugasnya datang ke sekolah atau datang ke madrasah. Seperti itu ya, bisa dipahami. Kemudian ini tadi kan materi pertama adalah mengenai barisan dan deret, aritmetika, serta geometri. Sebenarnya materi ini dulu sudah pernah kalian pelajari di bangku MTS atau SMP. Nah, ini Bu Mega mau mengulas sedikit saja, mengingatkan kembali apa sih itu barisan aritmetika, apa sih itu deret aritmetika. Nah, di sini ada definisinya. Jadi suatu barisan itu dikatakan sebagai barisan aritmetika. Ini ya, bisa kalian lihat di sini. Jika selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Bilangan selisih tetap tersebut disebut sebagai beda. Jadi contohnya gimana? Contohnya misal kalian punya barisan 2,4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ya, jadi kan tadi barisan pertama itu suku yang pertama kan tadi 2,4. 2 ke 4 selisih atau bedanya berapa? Bedanya kan 2. 4 terus ke 6. Berarti bedanya berapa 4 ke 6? 2. 6 ke 8 bedanya lagi berapa? 2. Jadi tadi contoh yang Bu Mega sebutkan itu contoh barisan aritmetika. Jadi bedanya itu tetap ya antara suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang jika setiap suku pada barisan aritmetika itu dijumlahkan, maka akan diperoleh deret aritmetika. Jadi tadi kan kalau barisan itu dipisahkan dengan tanda koma ya, 2,4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, kalau deret maka tanda komanya tinggal diganti menjadi tanda jumlah. Berarti 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus titik dan seterusnya. Jadi yang membedakan antara barisan dan deret itu adalah kalau barisan dia dipisahkan dengan tanda koma, tapi kalau deret itu karena dia jumlah dari barisan, maka tanda komanya diganti dengan tanda plus atau tanda penjumlahan. Gitu ya.
Kemudian selain barisan dan deret aritmetika, ini ada yang namanya barisan dan deret geometri. Nah, untuk barisan dan deret geometri ini itu jadi disebut barisan geometri jika suatu barisan dengan pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan itu dia selalu tetap. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kalian punya barisan 1,3,9,27 dan seterusnya. 1 menjadi 3 berarti dikali 3. 3 menjadi 9, suku berikutnya berarti dikali 3 lagi. 9 menjadi 27 berarti dikali 3 lagi. Berarti kalau barisan geometri ini dia punya pengali atau rasionya itu dia tetapkan tadi rasionya dikali 3 terus gitu ya. Kemudian ini sama, jika setiap suku pada barisan geometri dijumlahkan maka akan diperoleh deret geometri. Jadi tadi kalau 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus dan seterusnya itu maka disebut sebagai deret geometri. Nah, jadi yang perlu diingat untuk aritmetika itu adalah menggunakan beda. Jadi biasanya dia plus berapa, bedanya tetap. Tapi kalau untuk barisan geometri ini dikalikan berapa atau ada rasionya gitu ya. Jadi dikalikan 3 tadi ya, tetap semuanya dikalikan 3. Pengalinya itu berapa faktor pengalinya. Kemudian jangan lupa kalau barisan dipisahkan tanda koma, kalau deret berarti penjumlahan dari barisan tersebut. Sangat mudah ya, bisa dipahami. Kemudian ini ada latihan soal, masih sangat sederhana sekali. Ya, dikerjakan di selembar kertas, lalu difoto dan diupload pekerjaannya. Bagi yang luring silahkan kerjakan di selembar kertas, lalu kumpulkan di madrasah. Nah, soalnya apa? Soalnya ini yang pertama ada di sebuah bioskop susunan tempat duduknya digambarkan sebagai berikut ya. Jadi yang baris paling depan itu ada berapa kursi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris pertama ada 6 kursi, baris kedua ada berapa itu kalian hitung, baris ketiga kalian hitung. Kemudian itu nanti dicari polanya ya, polanya ditambah berapa untuk setiap suku atau dikalikan berapa, kita nggak tahu kan, kamu harus ngecek dia nanti masuknya ke aritmetika atau ke geometri. Nah, kalau udah tahu polanya berarti tinggal nanti yang ditanyakan itu berapakah banyaknya kursi pada baris ke-6 ya. Jika di bioskop tersebut hanya ada 6 baris kursi, berapa jumlah kursi di bioskop tersebut? Kan sangat mudah, tinggal dijumlahkan. Kemudian problem yang kedua, setiap minggu Dira selalu memberikan hadiah berupa kartu bergambar kepada adiknya. Adiknya namanya Reni. Minggu pertama Dira memberi Reni 3 kartu bergambar. Minggu kedua Dira memberi 6 kartu bergambar. Dan minggu ketiga Dira memberi 9 kartu bergambar. Berarti kan polanya kalian lihat 3, 6, 9. Nah, berapakah banyaknya seluruh kartu yang diterima oleh Reni setelah 7 minggu? Kan sangat mudah, tinggal kalian jumlahkan setelah menemukan polanya. Seperti itu ya untuk materi hari ini. Bu Mega cukupkan, belum sampai terlalu jauh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang Bu Mega sampaikan membawa manfaat. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap terus semangat dan terus menjaga kondisi kesehatan. Mudah-mudahan segala lelah kita bernilai ibadah. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.